Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Eli berharap, Ibu Wati berharap, kami semua berharap kalian semua di rumah tetap dalam kondisi yang baik dan aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Haleluya. Anak-anak, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan memuji, menyembah nama Tuhan. Kita mau sama-sama katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami mengasihi, kami mencintai Yesus. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari anak-anak angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selama. Panggil dia ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Panggil dia ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Kau pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kalau sebentar kami akan bersorak-sorai bahkan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami kemampuan, bahkan kekuatan, bahkan menambah-nambahkan iman kami untuk semangat dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, kami siap memuji dan menyembah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita tetap semangat di dalam Tuhan ya. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Jalan serta Yesus selamanya. Ibu undang semuanya untuk berdiri. Kita pujikan pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ayo gerakan kakinya semua ya, haleluya. Jalan serta Yesus,
dalam duka, jalan sertanya, haleluya. setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak silakan duduk kembali. Nama Tuhan, anak-anak, kita telah memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan pujikan lagu ini, firman Tuhan ku dengar. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Baik anak-anak, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari tangannya dilipat, mata dipejamkan, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami semua, biar kami dapat mengerti apa maksud Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan ibadah kami hingga sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, bahkan Engkau bersama dengan anak-anak kami. Walaupun anak-anak kami ada di rumah masing-masing, kami percaya Tuhan satukan kami dan Tuhan memberkati di dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan terima firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, apa kabar pada pagi hari ini? Semuanya sehat-sehat semua. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, baik anak-anak, ayo semuanya siapkan hatinya, siapkan semuanya. Tidak ada yang bermain-main, semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ini firman Tuhan dengan tema kuasa doa. Tetapi kalian akan melihat tayangan video berikut ini. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat dan menyuruh menahan Petrus. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu.
masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Ia pun berbuat demikian. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Katanya, Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Anak-anak, bagaimana? Semuanya sudah melihat tayangan video tadi? Nah, sekarang kita akan sama-sama ya belajar tentang firman Tuhan. Anak-anak, dari cerita video tadi bahwa ada seorang yang bernama Petrus. Tapi sebelumnya Bu Seba mau tanya dulu. Siapa yang tahu tentang sifatnya dari Herodes? Ayo coba, ada yang tahu apa tidak? Nah, Herodes adalah
seorang raja yang kejam, raja yang jahat, raja yang sombong, raja yang angkuh. Pokoknya Herodes itu adalah seorang raja yang tidak baik. Dia tidak suka kepada para rasul. Dia tidak suka kepada pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Saat itu dia ingin menyenangkan orang-orang yang ada di daerah situ. Oleh sebab itu dia menangkap Rasul Petrus. Lah anak-anak, siapa yang tahu? Ayo, murid Tuhan Yesus ya. Ada 3 murid Tuhan Yesus yang dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, pastinya kalian semua sudah tahu siapa itu murid Tuhan Yesus yang dekat dengan Tuhan Yesus itu. Dia adalah Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Lah, anak-anak, Herodes itu raja yang kejam, raja yang bengis, raja yang sombong tadi. Dia menangkap yaitu Rasul Petrus. Bapak Petrus ini dia memberikan perintah kepada para perwiranya semuanya ya, suruh menangkap siapa? Bapak Petrus. Setelah Pak Petrus ditangkap, Rasul Petrus ditangkap, murid Tuhan Yesus yang dikasihi Tuhan Yesus tadi ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Saat itu para pengikut Tuhan Yesus yang lain, dia merasa, loh, Pak Petrus dimasukkan dalam penjara. Terus bagaimana dia nanti? Apa yang akan terjadi? Tetapi para pengikut Tuhan Yesus atau anak-anak Tuhan Yesus saat itu dia menyatukan hati. Dia bersama-sama berkumpul berdoa untuk Rasul Petrus. Tapi sebelumnya mari kita akan baca dulu di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang ke-5 ya. Coba yang di rumah yang sudah membawa Alkitab ya, tolong dibuka ya anak-anak ya. Di dalam Kisah Rasul 12 ayat yang ke-5. Nah, bisa akan bacakan di sini. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakan kepada Allah. Haleluya. Walaupun Bapak Petrus tadi, Rasul Petrus tadi di penjara, bahkan diperintahkan oleh Herodes dalam penjagaannya itu, dalam penjara itu ada 4 sab, bahkan harus dijaga oleh prajurit-prajurit dengan ketat. Dan saat Bapak Petrus atau Rasul Petrus tadi ada di dalam penjara, di situ ada 2 prajurit yang menungguinya di dalam penjara tadi. Saat itu anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, para pengikut Tuhan Yesus tadi berkumpul bersama-sama dalam satu rumah, berdoa, berseru kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mendengarkan doa dari anak-anak Tuhan yang dipanjatkan, yang diserukan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk datang menemui Rasul Petrus tadi. Saat Rasul Petrus ada di dalam penjara, dia tertidur dan tangan kakinya dibelenggu dengan rantai. Dia tidak bisa melepaskannya. Tetapi saat malaikat Tuhan datang kepada Rasul Petrus tadi, dan di tempat itu ada sinar yang luar biasa. Di
penjara tadi ada sinar yang luar biasa, yang sangat terang sekali menyinari di tempat itu. Dan malaikat Tuhan menepuk kepada Pak Petrus bilang, bangun, bangun. Saat itu Pak Petrus saat bangun dari tidurnya, langsung itu tadi rantai-rantai semua itu terlepas semuanya. Dan Pak Petrus terjaga atau terbangun. Dan apa yang dikatakan malaikat Tuhan tadi? Malaikat berkata, "Hai, bangun, ikatkanlah pinggangmu." Setelah malaikat Tuhan berkata, "Ikatkanlah pinggangmu, kenakanlah sepatumu atau kasutmu." Dan saat itu Bapak Petrus melakukan apa yang dilakukan, yang dikatakan oleh malaikat tadi. Dan malaikat tadi berkata juga, "Pakai jubahmu." Pak Petrus memakai jubahnya. Dan yang terakhir malaikat berkata, "Ikutlah aku." Apa yang dikatakan malaikat Tuhan tadi semua dilakukan dan dituruti oleh Rasul Petrus. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi di situ? Para penjaga tadi tidak melihat semuanya. Semuanya tidak tahu apa yang terjadi pada saat malam itu juga. Rasul Petrus mengikuti apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Akhirnya dia berjalan mengikuti di belakang dari dari malaikat Tuhan tadi. Rasul Petrus mengikutinya. Dia masih seperti mimpi, belum sadar apa yang terjadi belum. Tapi apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu tadi dilakukan semuanya. Dan saat malaikat Tuhan dan Rasul Petrus berjalan tadi, pintu penjara itu terbuka dengan sendirinya. Dan bisa terbuka, dan malaikat Tuhan dan Rasul Petrus tadi keluar dari penjara tadi, melewati pintu yang sudah terbuka dengan sendirinya. Dan sampai dia berjalan sampai keluar dari penjara. Anak-anak, sampai keluar dari penjara, malaikat Tuhan tadi meninggalkan Rasul Petrus sendirian. Dan pada akhirnya Rasul Petrus di situ dia sadar bahwa dia tidak bermimpi. Terus Rasul Petrus berkata, Pak Petrus berkata apa? Apa yang mau dia lakukan? Dia ingat, dia pergi ke suatu rumah yang tadi teman-temannya, saudara-saudaranya tadi berkumpul, jemaat Tuhan tadi berkumpul, dan di situ dia ketok-ketok pintu. Waktu ketok-ketok pintu, dok, 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 bukakan, bukakan. Karena semuanya pada berdoa, tidak ada yang tahu. Tetapi ada satu anak yang masih kecil, dia juga ikut di dalam berdoa tadi. Dia mendekati pintu itu. Siapa ya? Siapa? Loh, kok seperti suaranya Pak Petrus? Tapi masa betul didengarkan lagi. Anak perempuan tadi bernama Rode. Ya anak-anaknya didengarkan lagi. Iya betul. Terus anak perempuan ini tadi, Rode ini tadi, saking sukacitanya, saking senangnya, dia tidak membukakan pintu itu. Tetapi dia lari dan mendekati kepada siapa? Kepada orang-orang yang berdoa tadi, bilang, di luar ada Pak Petrus. Kamu jangan mengigo. Iya betul, ada Pak Petrus, ada Pak Petrus. Mana mungkin dia datang? Iya betul. Akhirnya dia mendekati ke pintu tadi, anak-anak ya, seperti yang di dalam tayangan tadi. Terus Pak Petrus tambah kenceng ketok-ketoknya. Halo, bukakan. Dodok-dodok, diketok-ketok pintu, terus diketok. Akhirnya anak-anak tadi orang membukakan pintu. Semuanya terkejut dan, Pak Petrus bisa ada di sini, padahal dipenjara oleh Herodes. Loh, kok bisa ya? Terus Pak Petrus memberikan tanda, diam, diam, jangan keras-keras. Sekarang ya, nanti tolong sampaikan ke saudara-saudaramu semuanya. Sampaikan juga, tadi Pak Petrus katakan juga ke Yakobus, sampaikan semuanya kepada saudara-saudaramu. Sudah, sekarang aku mau pergi ya, mau pergi. Sudah,
Jangan sampai ribut-ribut, jangan sampai ribut-ribut. Akhirnya Bapak Petrus meninggalkan tempat di mana tadi orang-orang berkumpul tadi. Dan Pak Petrus pergi jauh sampai Herodes tidak bisa menemukannya. Lah anak-anak, dari firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah kita lihat tadi tayangannya ya. Anak-anak ya, bahwa dalam kesusahan seperti tadi saudaranya, pemimpinnya, yaitu seperti tadi Bapak Petrus tadi, dalam kesusahan di penjara, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan, tidak ada. Tetapi saudara-saudara, jemaat Tuhan, para pengikut Tuhan Yesus tadi berkumpul bersama, bersatu hati, berdoa kepada Tuhan, mohon biar Pak Petrus tadi, Rasul Petrus tadi ditolong oleh Tuhan. Betul, apa yang didoakan dengan sungguh-sungguh Tuhan mendengarkan. Pada akhirnya Tuhan mendengar doa-doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh, dengan sehati. Tuhan menjawab dan Tuhan mengirimkan malaikat Tuhan untuk melepaskan Rasul Petrus yang ada di dalam penjara itu. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi persoalan atau permasalahan atau kerinduan dari anak-anak semua? Mungkin saat ini anak-anak, iya ya, kok sudah tidak sekolah lagi. Sekarang ini kemarin sudah tatap muka sampai 100% semuanya sudah masuk. Tapi sekarang di rumah lagi. Anak-anak, kalian bisa berdoa kepada Tuhan. Biar pandemi ini segera berlalu. Pandemi ini sudah hilang dari Indonesia, dari muka bumi ini. Dan kalian bisa sekolah kembali. Oleh sebab itu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita harus selalu berdoa, berdoa dan berdoa. Karena firman Tuhan katakan berdoa, doa adalah merupakan nafas hidup bagi orang percaya. Kalau orang itu tidak berdoa, berarti orang itu mati. Bukan langsung mati dibawa ke kuburan, tidak. Tetapi mati rohaninya. Hubungannya dengan Tuhan terputus. Tidak ada hubungan lagi. Tetapi kalau kita selalu berdoa setiap saat, setiap waktu, apapun itu yang akan terjadi, kita punya Allah, Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara, yang sanggup memberikan pertolongan dalam kehidupan kita semua. Bukan hanya masalah pandemi, juga masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan anak-anak semua. Mungkin kalian sakit, berdoa. Mungkin kalian memerlukan sesuatu, membutuhkan sesuatu. Mungkin ada orang tua kalian yang sakit atau dalam hal apapun ya. Kalian bisa berdoa kepada Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan menjawab. Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Seperti yang dialami oleh Rasul Petrus. Mujizat Tuhan ada, kuasa Tuhan ada. Bahkan Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk memberikan pertolongan dan melepaskan dari segala kesusahan. Haleluya. Puji Tuhan, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah beribadah kepada Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kita selalu berdoa, selalu memohon kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita akan tutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan,
karena Tuhan sudah memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan satukan hati kita lipat tangan, mata kita pejamkan, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang maha besar, Allah yang penuh kuasa. Kami bersyukur kepadamu, pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang sungguh mengagumkan, Allah yang selalu memberikan pertolongan kepada setiap orang yang berdoa berseru kepadamu. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah menolong Rasul Petrus, kami percaya Tuhan juga menolong dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang menjadi permasalahan kami, apapun yang menjadi kerinduan dalam kehidupan kami percaya apabila kami berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mendengarkan doa-doa permohonan kami, dan mujizat Tuhan akan terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu pada saat pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang indah kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan terus memberikan pertolongan kepada kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk anak-anak semuanya, siswa-siswi SD Kristen Petra yang saat ini Tuhan ada di rumah masing-masing. Mari Tuhan pimpin sertai, berikan Tuhan dalam kehidupannya kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Berkatilah Tuhan kecerdasan yang dari Tuhan. Jadikanlah Tuhan anak-anak siswa-siswi SD Kristen Petra menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang dapat beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkatilah juga orang tua mereka, apa yang menjadi segala usaha pekerjaannya, apapun yang dikerjakan dan dilakukannya, Tuhan memberkati dengan berkat yang melimpah yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat pagi hari ini dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa serta mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Baik anak-anak, kita semua sudah beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat melanjutkan kegiatan kalian semua untuk mengerjakan tugas. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom.